Selamat datang di kabarinews.com. Saya John Uy dari San Francisco dan hari ini kami ada Bapak Franz dari Papua. Apa kabar Pak Franz? Baik, Pak John. Boleh perkenalkan diri? Saya Franz Robert Tan dari Papua, kelahiran Papua, asal dari Serui. Orang tua kami 9 bersaudara. Ya. Saya sekarang ada di Jayapura bersama keluarga di Jayapura. Untuk sementara begitu Pak Joni, nanti kita lebih lanjut. Pak Franz, generasi nomor berapa yang lahir di Indonesia? Saya punya kong, papa, terus kami generasi ketiga. Kami sudah 6 generasi dari keturunan Tan ini di Papua. Oke, jadi yang lahir engkong, papi sama Pak Franz ya, bukan? Engkong dari sana, dari Cina. Kemudian dari generasi kami ya, bukan dari saya, tapi dari papa dan saudara-saudaranya itu kami sudah 6 generasi. Papa dan saudara-saudara mereka ada 9 bersaudara, 7 laki-laki, 2 perempuan. Dan semuanya di Papua sekarang? Ya, Papua, dan sudah ya sebagian besar sudah dipanggil Tuhan gitu. Nah, jumlah penduduk peranakan Tionghoa di Serui ya, yang paling banyak bukan di Papua? Ya, memang kalau jumlah cukup banyak, cuma terdiri dari beberapa marga, ada T, ada Ui, ada ya kebanyakan Tan. Kita Tan ada macam-macam. Seperti kemarin Sam kan mereka dari Cheng, Samerari, mereka kan dari Cheng, marga Cheng. Cukup banyak, cuma ya kalau memang keluarga Tan, ya kami punya satu persekutuan ataupun katakanlah satu grup dari orang tua ini, mereka ya dari generasi ke generasi, sehingga kami kebetulan kami tinggal di satu kampung dan satu pulau. Pulau ya namanya Toroa. Toroa dalam bahasa Papua itu kita bangun dan maju, begitu kira-kira Pak Joni. Dan juga ada pagayuban Tan ya, bukan? Ada. Kami punya pagayuban dari 9 bersaudara orang tua kami ini, ya itulah kami namakan keluarga Toroa. Toroa yang tadi saya katakan ya bangkit dan maju. Toroa artinya bangkit dan maju. Anggotanya gitu. Berapa sekarang? Wah, tidak bisa, cukup banyak. 6 generasi ini cukup banyak, kalau tidak dihitung tidak tahu berapa, mungkin ya ratusan. Apakah ketemu sekali sebulan atau sekali setahun atau gimana? Biasanya acara-acara Natal kan ketemu gitu. Dan kalau ada yang melakukan pernikahan, ada anak-anak atau cucu yang menikah, ya kami kumpul bicara. Dan nama engkongnya siapa? Tan Kai Chok. Dan engkong waktu datang ke Indonesia itu kenapa datang ke Indonesia? Ya, namanya orang mencari hidup ya, merantau. Ya, kira-kira kami tidak bisa perkiraan tahun berapa engkong itu datang ke Indonesia, karena perkiraan sekitar 1910 barangkali. 1910 ya. Sekitar itu. Patan saya rasa masih belum kenal ya engkong, maksudnya waktu hidup ya. Engkong sudah meninggal kali ya. Masih ketemu engkong. Oh, masih ketemu. Oke. Nah, ya. Dia ada memberi satu message untuk keluarga atau apa? Atau mungkin cerita mengenai kedatangan ke sini. Dia punya cerita apa tuh? Ya, kayak masih kecil-kecil jadi tidak apa, tapi cuma pengalaman yang ada, ya usaha. Artinya ya sebagai orang Cina pasti ada usaha. Buka toko kecil-kecil, tinggal di kampung ya. Berarti komunikasi dengan masyarakat sangat baik. Cuma kami dengar cerita ya, Kong dia punya kelebihan juga, kontau kah? Dan itu kita punya Kong ini ada satu buku yang ditulis, saya tahu judulnya apa, tapi kami punya Kong juga masuk di dalam cerita itu, karena dia punya kelebihan itu, punya ilmu bela diri. Ilmu apa? Sorry. Kung Fu kah? Kung Tao. Oh, Kung Tao. Ya, apa? Martial art ya. Martial art. Kalau bahasa Inggrisnya. Oke.
Kung Tao. Ya. Jadi dia juga ngajar ya, ngajar Kung Tao. Nah, dia tidak ajar karena menurut cerita Kong, dia tidak bawa obat, artinya minyak untuk kalau orang kena pukul harus diobati. Nah, jadi tidak mau mengajar itu karena akibatnya fatal juga ya. Kalau orang yang kena pukul ya bisa efeknya kurang bagus. Dan waktu datangnya bisnis toko itu tadi sebut? Ya, toko kecil-kecilan. Jadi ya hidup di kampung ya, tinggal di kampung, di desa ya. Bagaimana untuk menghidupkan keluarga tidak seperti sekarang ya, bukan toko besar-besar, tapi kecil-kecil di kampung, di tengah-tengah masyarakat gitu. Dan ketemu nenek ya di kampung Mama, juga. ya, ya. Terus Papi lahir tahun berapa? Di 1924. Oh, 1924. Oke. Papi sekolah Belanda atau sekolah Tionghoa atau sekolah? Ya, kayak sekolah dulu sekolah kampung lah. Dan tidak seperti sekarang ini anak-anak. Kalau kita yang mulai masuk ke mulai ikut pendidikan yang baik dibandingkan dengan orang-orang tua kita. Kalau Pak Frans sekolah di mana dulu? Saya terakhir S2. S2. Oh, S2 ya. Bagian apa? S2. Pemerintahan. Pak Frans ada jabatan dong di pemerintahan, bukan? Sekarang sudah pensiun. Nah, sebelumnya apa jabatannya? Saya pernah jadi sekda, sekretaris daerah ya. Kemudian ya kepala Bapeda, kepala dinas pendapatan daerah, kemudian sempat caretaker bupati di tiga daerah, terakhir jadi wakil bupati. Dan Pak Frans punya kakak adik juga? Saya punya, kami 8 bersaudara. Ya, dan mereka juga tinggal di Serui? Bisa-bisa ada di Jayapura, ada di Biak, ada Serui, macam-macam tempat. Tapi di daerah Indonesia Timur? Ya, di Papua. Terus anak-anak? Anak 3. 3 anak ya? 3 anak, 2 cewek, 1 cowok. 2 cewek, 1 cowok. Nah kalau Pak Frans kan ada kayak Pak Samuel, hitam tapi matanya agak sipit gitu. Gitu ya, kayak saya juga. Ya, kalau istilah orang bilang begini, Hitachi ya, Hitachi. Pak Samuel juga bilang hitam tapi Cina. Hitachi hitam tapi Cina. Nah, kelihatannya Pak Frans banyak memberi contribution ya ke negara Indonesia dengan beberapa jabatan pemerintah ya. Apakah ada challenges atau ada tantangan gitu waktu memimpin pemerintahan? Ya, kalau tantangannya pasti ada. Tapi bagaimana kita mengatasi tantangan? Apa yang harus kita buat untuk menghadapi tantangan itu? Ya banyak memang, tingkat kehidupan juga sangat mempengaruhi. Tapi itulah seni kita berpemerintahan. Oke. Terus apakah ada perbedaan antara orang lokal sama orang yang keturunan Tionghoa? Tapi tidak ada. Mereka sangat membantu. Mereka hubungan sangat baik antara peranakan sama masyarakat setempat. Jadi sepertinya bisa berbaur ya antara keturunan Tionghoa dan penduduk lokal. Betul. Ya. Oke. Jadi apakah juga masih ketemu dengan keluarga bukan keturunan Tionghoa? Banyak. Karena kita punya seperti ama kan bukan asli Cina ya, orang Papua. Jadi keluarga ada, kita hubungan baik dengan mereka. Malah mereka mendukung kita. Juga dari kalau Kong dari mama memang Cina, tapi ama orang asli Papua. Sehingga kita selalu berbaur dengan keluarga dari ama orang asli Papua itu. Sehingga komunikasi baik, malah mereka sangat mendukung kita. Sebab tidak ada masalah. Karena kayak kita punya kita punya ama, katakanlah orang asli, sehingga selalu berbaur, sehingga tidak ada masalah kami dengan masyarakat setempat.
Jadi mungkin ya kalau mau bicara ya harus belajar, lihat bagaimana kehidupan pernakan yang ada di Papua ini, khususnya ya. Saya tidak tahu yang di Indonesia Timur lain seperti Ambon dan lain-lain, tapi khusus kita yang dari Papua ini hidup sangat komunikasi kita sangat baik dengan penduduk setempat. Mereka tahu karena keluarga kita ini selalu ada komunikasi ini dengan sana, sehingga cerita ke cerita, sehingga hubungan kita sangat baik. Tidak ada masalah kita di sini. Ya, jadi sudah berapa kali orang datang untuk tanya tentang sejarah, terutama datang ke Serui. Sudah berapa kali dari Cina sendiri datang, kemudian dari Amerika datang, Jakarta datang untuk dengar cerita generasi-generasi kami ini yang ada di Papua. Nah, jadi bagi saya, Pak John, tidak ada masalah untuk kita keturunan yang ada di Papua ini. Komunikasi baik, hubungan baik secara kekeluargaan dengan masyarakat, tidak ada masalah. Kira-kira begitu, Pak Joni. Ya. Oke. Ada pesan terakhir untuk pemirsa Kabari? Ya, saya dari jauh, dari Papua ini hanya mengharapkan supaya ya selalu ada komunikasi dari Kabare sehingga mendapat informasi bagaimana kehidupan kami pernakan yang ada di Papua ini, supaya banyak tahu tentang cerita kehidupan pernakan yang ada di Papua. Kira-kira begitu Pak Joni ya. Hidupnya bagaimana di Papua sekarang? Baik, tidak ada masalah. Walaupun COVID ini mengganggu seluruh dunia, tapi tidak ada masalah untuk kita di Papua. Apakah COVID di sana tidak begitu banyak kali ya, karena jauh dari pusat gitu? Masih ada. Sakit memang harus bagaimana diisolasi dan lain sebagainya. Tapi bersyukur kalau dibandingkan dengan yang dari luar, ya kita di Papua tingkat meninggal masih di bawah. Masih di bawah, oke. Jadi saya punya Papa punya adik perempuan, ada yang jadi polisi. Ya, mereka ya sekarang di Papua. Ada, kalau kami yang keturunan ini, satu keluarga ini, cukup banyak terlibat di dalam pemerintahan. Ada yang dokter, ada yang polisi, dan banyak-banyak. Anak saya sendiri, dia sebagai advokat di Jakarta, di Surabaya. Advokat di Surabaya ya? Ya, Surabaya. Kemudian saya bilang tadi, polisi, kau punya anak. Ada juga kau punya cucu, dia penerbangan, pilot. Jadi ya kami yang pernakan ini ya, satu keluarga ini 9 bersaudara kakak beradik ini punya anak juga banyak yang duduk di pemerintahan. Saya punya anak juga, sama-sama saya juga sudah pensiun kerja di pemerintahan. Nah, gitu banyak. Saya masih banyak lagi yang lain, tapi ya saya hanya ambil contoh untuk kami punya keluarga ini. 9 bersaudara punya anak-anak, cucu-cucu dan lain sebagainya. Terlibat dalam kegiatan pemerintahan. Oke, bagus. Terima kasih Pak Frans untuk memberi informasi dan pengalaman di Papua ya, dan juga mengenai keluarga yang sekarang ada 3 lagi ya. Jadi sebenarnya jadi 6 generasi total ya. Untuk pemirsa Kabari, saya John Uy. Jangan lupa klik Kabari YouTube dan juga daftar di kabarigratis.com untuk mendapatkan majalah Kabari dengan gratis. Sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Joni. Tuhan berkati keluarga dan semua di sana.